dipersembahkan oleh Didukung oleh Halo selamat sore pemirsa, bersama saya Eva Wondo, inilah Monitor Mudik 2025 yang kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi seputar kondisi terkini arus mudik lebaran di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Pemirsa, satu hari jelang lebaran arus lalu lintas di jalur selatan Nagrek, Jawa Barat terpantau masih padat oleh kendaraan pemudik. Pada puncak arus mudik Sabtu kemarin, Dinas Perhubungan setempat mencatat ada lebih dari 142.000 kendaraan pemudik yang melintas di jalur Nagrek. Meski masih terjadi kepadatan kendaraan, namun arus lalu lintas cenderung lancar dan tidak terjadi sendatan maupun antrian panjang kendaraan. Tampak pemudik sepeda motor masih mendominasi jalur selatan Nagrek dengan tujuan mudik jarak dekat seperti daerah Garut, Tasikmalaya maupun Ciamis. Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung mencatat pada sepekan arus mudik tercatat sudah ada sekitar 580.000 unit kendaraan yang melintas di jalur Nagrek dan sebanyak 58% diantaranya didominasi oleh kendaraan roda 2. Satu hari jelang lebaran masih tampak banyak pemudik yang tiba di Terminal Purabaya meski sudah tidak sepadat sehari sebelumnya. Sementara itu di Pelabuhan Merak Cilegon, Provinsi Banten masih ada beberapa pemudik yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Belinda Firda langsung dari Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan ada Satrio Adi di Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Sidoarjo terlebih dahulu, ada Belinda di sana. Belinda, bagaimana pantauan di Terminal Purabaya sore hari ini? Eva dan pemirsa, selamat sore. Pantauan kami saat ini di Terminal Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur sudah mulai lengang kalau kita bandingkan pada 2 hari kemarin sebagai puncak dari arus mudik yang diprediksi oleh tim Purabaya, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan memang angka ini menunjukkan tren menurun kalau kita melihat di hari ini, tepatnya di hari Minggu 30 Maret 2025. Kalau kita bandingkan dengan 2 hari kemarin, Eva dan juga pemirsa, di hari Jumat ini tercatat ada lebih dari 45.000 penumpang yang memadati Terminal Purabaya, sementara di hari keesokannya yakni hari Sabtu ini tercatat ada lebih dari 46.000 penumpang yang tiba maupun berangkat dari Terminal Purabaya. Meskipun kalau kita melihat lagi di detail datanya, ini memang didominasi lebih banyak penumpang yang meninggalkan area Terminal Purabaya Sidoarjo mulai dari Surabaya, kemudian Sidoarjo dan kota-kota yang ada di sekitar Terminal Purabaya Sidoarjo. Dan memang kalau bisa kita gambarkan pemirsa, sore hari ini tampak lengang. Meski demikian ada beberapa jurusan yang masih dipadati oleh para pemudik. Di antaranya ini tadi pantauan kami untuk arah Bojonegoro, kemudian Semarang, Ponorogo ini juga masih padat. Sementara untuk beberapa tujuan yang lainnya yakni untuk bis antar kota antar provinsi atau jarak jauh ini terpantau sudah mulai lengang, dan memang para penumpang ini atau para pemudik sudah siap untuk merayakan kemenangan, malam kemenangan setelah 1 bulan berpuasa dengan lebaran bersama keluarga di kampung halaman. Sementara itu terus dihimbau oleh pihak Purabaya agar para penumpang yang memang menggunakan transportasi bis untuk bisa memperhatikan cara pembayaran hanya dilakukan dengan 2 cara, yakni di area bis atau di dalam bis. Yang kedua melalui online. Tidak hanya itu pemirsa, saya juga memiliki tips untuk para pemudik yang memang hendak pulang ke kampung halaman. Kalau misalkan di tengah perjalanan kartu debit Anda hilang, atau pemirsa pulang mudik kartu ATM ketinggalan, teknologi semakin mempermudah kita. Salah satunya dengan layanan pengambilan uang tanpa kartu di ATM. Cukup pakai kode transaksi dari aplikasi mobile banking di smartphone Anda, ambil uang tunai, jadi lebih praktis dan nyaman. Sementara demikian, laporan dari Terminal Purabaya kembali ke studio, Eva. Baik, dari Belinda kita akan ke Satrio. Satrio, bagaimana pergerakan pemudik di Pelabuhan Merak pada 1 hari jelang Idul Fitri? Ya Eva, 1 hari jelang Lebaran masih ada sebagian pemudik yang melakukan penyeberangan
ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak ini. Meskipun di H-1 Lebaran ini tidak ada kepadatan dan juga antrean yang begitu berarti, berbeda saat puncak arus mudik pada Jumat hari lalu, di mana pada Jumat hari lalu antrean kendaraan ini bahkan mengular hingga ke jalur arteri sehingga polisi harus memberlakukan sistem buka tutup. Dan pada hari ini tidak ada antrean yang begitu berarti sejak hari Sabtu dan juga hari Minggu ini. Meskipun secara kumulatif dari H-1 hingga H-2 Lebaran kemarin, total penumpang yang telah melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera mencapai 833.404 orang. Sementara untuk total kendaraan yang telah menyeberang ada sekitar 193.522 unit. Angka ini, jumlah ini naik dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu, naik sekitar 5 hingga 7%. Namun kalau kita lihat data per hari yang dikeluarkan oleh ASDP, semisal pada H-4, pada H-4 Lebaran kemarin total penumpang ini justru turun dibandingkan dengan tahun 2024 lalu. Ini terjadi akibat ada sebagian besar pemudik yang telah melakukan perjalanan lebih awal di H-10 hingga H-8 kemarin. Sehingga pada puncak arus mudik yang terjadi pada Jumat lalu tidak ada kepadatan yang begitu berarti seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan work from anywhere bagi pegawai ASN dan juga pegawai BUMN sehingga mereka dapat melakukan perjalanan mudik lebih awal. Kemudian khusus di Pelabuhan Merak ini ada kebijakan untuk memberlakukan sistem satu tarif yang berlaku sejak Jumat kemarin. Maksud kami sejak Rabu kemarin, sehingga para pemudik ini dapat terurai di 7 dermaga milik Pelabuhan Merak dan tidak menumpuk di dermaga tertentu. Tentu kita akan terus pantau pergerakan pemudik hingga H-1 dan juga hari H Lebaran esok. Untuk sementara demikian, Eva, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Satrio Adi. Sebelumnya juga ada rekan Belinda Firda. Terima kasih teman-teman untuk informasinya. Pemirsa, tetap jaga kesehatan tubuh Anda agar terhindar dari masalah pencernaan. Untuk mudik non-stop, stop masalah dengan Entrostop. Semoga informasi yang kami hadirkan tadi bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi Anda untuk menentukan waktu mudik dan jalur yang aman agar selamat sampai tujuan. Saksikan Berita Mudik 2025 di Metro TV. Mudik aman hingga kampung halaman. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.